صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Hadirin tamu undangan Badawi Mubalik kantos dongkap ayu orang sesarangan regepkeun pirengkeun anu mana insyaallah Mubalik bade dibantunkeun ku karesana Kiai Haji Haikal Fikri putra dari Zainuddin MZ yang mana alhamdulillah dulu guru kita Zainuddin MZ pernah di desa ini, sekarang putranya. Kepada Kiai Haji Haikal Fikri Zainuddin MZ, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para ajengan, para kiai dan para asatiz serta asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, keluarga besar Bapak Jahiding yang berbahagia, mempelai pengantin, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf panitia, sound sistemnya tolong echo-nya dimatikan, volumenya dibesarkan. Cek 1 2. Ya, makasih. Mohon maaf Pak Hendra nih, soundnya udah lunas apa belum ini nih? Ibu bapak, semua umat Islam pasti panutannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh buat kita, itu teladan buat kita, itu figur yang sempurna dan paripurna. Kalau kita bisnis, kalau kita pedagang, teladan kita baginda Nabi. Nabi pernah jadi pengusaha sukses di negeri Sam. Kalau kita sebagai seorang guru mubalik, Nabi hebat, dakwahnya diterima oleh umat. Begitupun kalau kita seorang suami, seorang laki-laki ingin berumah tangga yang sukses, maka tidak lain dan tidak bukan panutan kita adalah rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ada iklan dulu sebentar. Atur nuhun kahak.
Sejarah hidup baginda Nabi 23 tahun beliau, periode Mekah dan Madinah, cuma 23 tahun mampu merubah peradaban dunia. Karirnya sukses, pengusaha sukses, juru dakwah ulung, bahkan rumah tangga beliau menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Apa kunci kesuksesan baginda Nabi? Ini saja yang malam ini pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit nih. Sebentar teuing. Memang pidato di Kuningan sampai jam berapa ini? Sampai jam 1. Mulut saya bisa doer ini. Begini, bersumber dari Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Nabi mengatur waktunya sampai beliau menjadi manusia sukses menjadi 3 bagian. Menjadi berapa? 3 apa? 3 bagian. Menurut Sayyidah Siti Aisyah, hidup Nabi itu, kesuksesan beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. Menjadi berapa? Menjadi 3. 3 apa? 3 bagian. Sudah tahu? Saya kasih tahu. Menurut Sayyidah Siti Aisyah, kesuksesan baginda Nabi karena beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. 3 naon? 3 bagian. Sudah tahu? Saya kasih tahu. Menurut Sayyidah Siti Aisyah, baginda Nabi mengatur waktunya dalam sehari menjadi 3 bagian. Menjadi 3 apa? Bagian. Sudah tahu? Saya kasih tahu. Ini pidato kayak begini sampai subuh nggak selesai-selesai. Pertama, menurut Sayyidah Siti Aisyah, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah. Yang kedua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk kerja. Dan sepertiga yang terakhir digunakan waktu beliau untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk kerja, dan ada waktu buat keluarga. Ini kunci keberhasilan rumah tangga baginda Nabi. Waktu untuk ibadah, waktu untuk kerja, dan waktu bersama keluarga. Ayo kita lihat. Saudara, bukankah sering kita saksikan ada orang yang tingkah dan polanya tidak sesuai? Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk ibadah saja. Kerja nggak mau, anak istri terlantar. Orang semacam ini bukan orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk kerja saja. Siang, malam, pagi, sore cari uang. Allah dilupakan, ibadah enggak mau, keluarga berantakan. Orang semacam ini bukan juga orang yang terbaik. Ada juga orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk keluarga saja. Tiap hari kerjaannya ngumpul sama keluarga. Bahasa Jermannya, mangan ora mangan sing penting ngumpul. Orang semacam ini bukan juga orang yang terbaik. Jadi kalau mau kita sukses mencontoh kehidupan Nabi, hari-hari kita diatur menjadi 3 bagian. Yuk sekarang kita lihat. Pertama, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa tidak lain manusianya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadah baginda Nabi malah makin luar biasa. Dalam sirah nabawiyah misalnya kita temukan Nabi itu kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya, sholat tahajudnya kaki bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu orang-orang Kuningan sini banyak yang kakinya pada bengkak nih. Beri-beri. Sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi ibadah baginda Nabi malah makin luar biasa. Nah, di awal saya katakan tadi, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun periode Mekah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. 13 tahun periode Mekah menanamkan iman, menanamkan buhul kalimat, menanamkan nilai-nilai tauhid, mengajak seluruh manusia hanya beribadah kepada Allah dengan kalimat la ilaha nilai iman, ajakan ibadah. Itulah yang ditanamkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sepertiga waktu digunakan untuk ibadah. Jujur ya, selama ini banyak di antara kita umat Islam yang dalam mengerjakan ibadah sering terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat kita sholat, puasa kita puasa, zakat kita bayar, haji kita pergi. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan masih banyak di antara umat Islam yang sering terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana ibadah yang kita kerjakan punya dampak, kita males introspeksi, kita males koreksi. Makanya jangan heran kalau ibadahnya nggak punya dampak dalam kehidupan sehari-hari. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, tapi nyolongnya lebih besar dari yang disedekahkan. Ayah di dia, ayah di mana? Itu namanya mengerjakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal ibadah yang kita kerjakan harusnya punya dampak dalam membentuk kepribadian kita. Satu contoh, ibadah sholat misalnya. Bapak Ibu, sesungguhnya seluruh ibadah kalau dikerjakan semestinya punya dampak yang membekas dalam kepribadian kita dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ibadah sholat, sesungguhnya mengajarkan kepada kita umat Islam untuk selalu punya sifat tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Seorang muslim yang mendirikan ibadah sholat hendaknya jadi pribadi yang tawadu,
tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Ayo kita lihat. Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul. Saya tanya, kepala kita mahal apa tidak nih? Mahal apa tidak? Mahal. Tiap tahun kita bayar zakat. Betul. Contoh gampang begini dah. Tanya sama Pak Lurah tuh. Lurah nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum pernah ada foto di KTP gambarnya gambar dengkul. Kita lihat ibadah sholat nih. Anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Betul. Betul. Seorang muslim yang mengerjakan ibadah punya bekas, lalu dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa wujudnya? Di antaranya punya sifat tawadu. Apa sih yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Jangankan harta, pangkat, dan jabatan, nyawa kita ini milik Allah. Kita cuma hak guna pakai, titipan. Maaf, ini semua yang hadirkan calon-calon jenazah ini. Betul ya? Ini semuanya ini pasti bakalan mati. Jangankan harta, pangkat, jabatan, nyawa kita cuma punya, cuma tibang pakai, bukan pemilik. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan hendaknya membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang tawadu. Sombong itu cuma pakaiannya Allah. Manusia nggak pantas make pakaiannya Allah, kegombrongan. Betul? Nggak pantas sombong. Mentang-mentang oleh Allah dikaruniakan harta jadi orang kaya, sombong. Nggak pantas dong. Tolak pinggang maunya di dada, mandang orang sebelah mata, yang sebelah lagi picek. Hidup di kampung tapi nggak pernah bergaul, kemana-mana kakinya nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Sholat itu mengajarkan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan mengajarkan kepada kita untuk punya sifat tawadu. Sholat tuh ibadah yang wajib, yang tiap hari 5 kali, yang wajib kita lakukan, hendaknya punya pribadi tawadu. Saudara, ibu, bapak, kaum muslimin yang saya hormati, begitulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun periode Mekah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, hanya menyembah Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Semua nabi dan rasul ajarannya sama, tauhidnya sama. Nabi Adam tauhidnya la ilaha illallah. Nabi Ibrahim tauhidnya la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tauhidnya sama, la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Nabi Isa tauhidnya sama, la ilaha illallah. Isa Rasulullah. Sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhidnya sama, la ilaha illallah. 13 tahun baginda Nabi ini menanamkan kalimat iman
mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Kalimat ini mampu merubah peradaban dunia. 23 tahun periode Mekah dan Madinah, Nabi berhasil. Bersyukur kita, walaupun kita tidak mengenal baginda Nabi, tidak berjumpa dengan beliau, tidak mengenal para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tapi kita diberikan hidayah untuk beriman kepada Allah dan percaya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai iman inilah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini bagian dari ibadah kepada Allah. Saudara, jujur saja, sekarang ini ada upaya menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Ini pendangkalan nilai-nilai iman. Hati-hati nih. Pendangkalan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Ada upaya menjauhkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam, tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan mereka sedikit demi sedikit makin jauh dari nilai-nilai ajaran agamanya. Disadari atau tidak, ini terbukti. Tengok, sekarang ini kita dibanjiri budaya-budaya asing. Saudara, Islam tidak antipati dengan budaya asing, tidak. Islam adalah terbuka selama membawa manfaat dan kemaslahatan untuk umat dan rakyat. Islam terima. Tetapi kita tahu bersama, budaya asing, jangankan dengan nilai ajaran agama, dengan budaya luhur orang Kuningan Jawa Barat, banyak sekali yang sangat bertentangan. Betul. Kadang-kadang kita juga sini orang Islam Kuningan sering latahan. Latahan, tahu latahan, Bu? Ikut-ikutan. Pengen nyontoh barat, bukan teknologinya, malah westernisasinya. Bukan isinya yang kita ambil, tapi kulitnya yang kita contoh. Akibatnya teknologinya belum maju, orangnya sudah ke barat-baratan. Ini yang terjadi sekarang. Contoh gampang nih. Tiap tanggal 31 Desember malamnya ada peristiwa pergantian tahun. Betul? Kuningan yang katanya mayoritas beragama Islam, malam peristiwa pergantian tahun ternyata paling banyak yang ikut merayakan. Betul apa enggak nih? Itu bukan budayanya orang Jawa Barat. Itu bukan tradisinya bangsa Indonesia. Apalagi yang menyedihkan anak-anak kita tuh Pak. Ya Allah, kalau disuruh menghitung bulan-bulan Masehi, hafal di luar kepala. Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember hafal di luar kepala. Tapi kalau disuruh ngitungin bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, saya yakin jangankan anaknya, bapak moyangnya juga nggak hafal itu. Tanpa disadari kita dibanjiri dengan budaya-budaya seperti itu yang menyebabkan kita sedikit makin sedikit jauh dari nilai ajaran agama dan tercabut dari akar budaya orang Jawa Barat. Bergaul gaya barat. Oh, bapaknya sih mula-mula dari nama, bapaknya ngasih nama bagus bener, Ibrahim. Lantaran pengen ngetop, namanya dipotong jadi Bram. Itu kan cuma sekedar nama Pak. Iya,
Mula-mula memang sekedar nama, tapi inilah skenarionya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Ingat, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti satu kaum, maka tanpa dia sadari, dia sudah masuk menjadi bagian dari kaum itu sendiri. Mula-mula memang kelihatan sepele, cuma sekedar nama. Dulu namanya Ibrahim, berteman dia dengan Hasan, Mahmud, Husain. Begitu ganti jadi Bram, Bram masa berteman sama Solihin. Nggak pantas. Mula-mula dari nama tuh bergeser ke pergaulan. Sekarang nih ada doktrin ya, seolah-olah anak-anak muda, remaja-remaja kita nih didoktrin apa saja yang datang dari barat adalah hal-hal yang bagus. Seolah-olah ada doktrin, remaja pemuda Indonesia, khususnya pemuda-pemuda muslim, kalau kalian ingin dianggap sebagai pemuda modern, akrablah dengan minuman keras. Makin kamu mabok, makin dianggap sebagai pemuda modern. Awas, ini jebakan nih. Makin kamu mabok, makin dianggap anak muda gaul. Awas, hati-hati, ini jebakan untuk menghancurkan kalian para remaja, para pemuda. Karena kalianlah harapan kami, kalianlah harapan negara, kalianlah harapan agama. Kalau kalian yang dihancurkan, maka Indonesia 30 tahun yang akan datang, Islam 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam nasibnya di daerah Kuningan ini. Sebab itu mumpung saya di sini, nih desa apa kita nih? Cipanjul, Cipacul, Cipancur. Malam ini saya ingin titip pesan lewat majelis yang penuh berkah. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda muslim desa Cipancur. Para pemuda, hati-hati bergaul. Mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Kuningan. Mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Jawa Barat. Mabok-mabokan itu bukan budayanya bangsa Indonesia. Itu kerjaannya orang kafir. Orang kafir mabok pantes tingali. Naon tingali itu? Lihat, orang kafir namanya juga bagus-bagus. Bleki mabok pantes. Makanannya hotdog, McDonald, spaghetti. Begitu muntah yang keluar keju. Iya, budak Cipancur. Namanya Udin mabok. Makanannya pecel doang sama urap. Begitu muntah saya yakin yang keluar toge itu. Sebab itu buat adik-adik saya, kami ini yang tua-tua terlalu banyak berharap di pundak kalian. Melanjutkan perjuangan Islam, melanjutkan perjuangan bangsa dan negara 30-40 tahun yang akan datang. Insinyur Haji Soekarno, proklamator bangsa ini, pernah berpesan, 1000 orang tua bisanya cuma bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda sanggup merubah dunia. Sebab itu jangan korbankan masa depan kalian yang sudah pasti hanya demi narkoba, minuman keras yang sifatnya sesaat saja. Sebab itu hati-hati dalam bergaul. Kalau
Kalau tadi saya titip pesan sama remaja pemuda, ini dalam rangka pergaulan yang modernisasi, saya titip pesan juga kepada adik-adik saya, para pemudi, gadis-gadis muslimah desa Cipancur. Para gadis, yang nenek-nenek jangan nyaut. Udah expired ikut-ikut nyaut. Gadis-gadis muslimah Cipancur, saya titip pesan. Modernisasi boleh, nyontoh perempuan lain boleh, tapi contoh yang baik-baiknya saja. Itu modernisasi. Jangan contoh yang jelek-jeleknya. Maaf Kang, kadang-kadang perempuan kita enggak. Modern diartikan nyontoh apa saja. Perempuan barat pakai kaos yang pusernya kelihatan, dicontoh. Perempuan barat sih pantas. Kenapa? Pertama, memang kafir. Yang kedua, kulitnya rada mulus. Iya, awewe Cipancur pakai kaos pusernya kelihatan, udah bodong burik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi. Nih, akibat modernisasi sekarang ini ada istilah anak-anak gaul, baik yang pemuda maupun yang pemudi. Dimulai dari kecanggihan ilmu teknologi, apalagi sekarang ini media sosial sudah macam-macam. Dengan kemajuan ilmu teknologi, sekarang ini sudah tidak ada lagi dikotomi antara desa dan kota. Dulu di tahun 70-an, kalau kita mau nonton televisi, itu bisanya cuma tiap malam minggu. Itu pun nontonnya di rumah kepala desa. Mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Cuma 2 jam kita nonton televisi, adanya di rumah kepala desa. 2 jam nonton, enggak lama. Jam 9 TV-nya mati. Kenapa? Akinya soak. Betul ya? Tapi sekarang dengan kemajuan ilmu teknologi kita lihat, tidak ada lagi perbedaan antara desa dan kota. Satu rumah ada 3 kamar, 3-tiganya punya televisi. Dari situ kemudian masuk budaya-budaya yang tidak bisa kita bendung. Anak-anak perempuan kita tuh Pak, jadi korban model, korban iklan, korban pakaian lewat televisi tuh. Lewat media sosial, anak-anak kita jadi korban pakaian. Enggak di Kuningan, enggak di Jakarta. Anak-anak perempuan sekarang berani bener jalan kemana-mana sorangan, cuma pakai celana pendek. Betul ya? Di Jakarta tuh, saya pernah mau berangkat pengajian. Di depan saya ada anak perempuan ABG naik motor sendirian cuma pakai celana pendek. Maaf, dari belakang kan kelihatan banget belahan tunggirnya itu. Saya kan serba salah ini. Saya liatin jelas dosa, nggak diliatin, ya terusin aja sendirilah. Korban iklan, korban model, korban pakaian. Muncullah pergaulan ala barat yang diklaim modernisasi. Bergaul gaya barat, berumah tangga gaya barat, mendidik dan menyekolahkan anak gaya barat. Bahkan nyanyinya pun lagunya harus lagu barat. Yang orang lain gak ngerti, dia sendiri juga tenyaho. Westernisasi, menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya dan mencabut dari tradisi budaya luhur bangsanya.
Contoh lain, mendidik dan menyekolahkan anak. Ayo kita lihat. Dengan masuknya budaya asing ke tengah-tengah masyarakat kita, disadari atau tidak menggeser pola pikir sebagian orang tua muslim. Orang-orang tua muslim lebih suka berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di sekolah bonafit dengan harapan dapat ijazah, dari situ ada jaminan pekerjaan. Pola pikir materialistis. Menyekolahkan anak di sekolah bonafit dengan harapan dapat ijazah, dari situ ada jaminan pekerjaan. Memang pendidikan anak adalah kewajiban kita para orang tua. Tetapi ingat, kewajiban kita yang utama adalah menanamkan nilai-nilai iman yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Kalau agamanya kuat, imannya mantap, silakan sekolahkan di mana saja sesuai dengan keinginan sang anak. Tapi tanamkan iman yang mantap, tanamkan agama yang kuat, supaya dia kokoh berdiri di atas pondasi nilai-nilai ajaran agama. Budaya materialistis masuk, menggeser pola pikir orang tua muslim, menyekolahkan anaknya di sekolah bonafit dengan harapan dapat ijazah, dari situ ada jaminan pekerjaan. Kalau begitu, hidup cuma sekedar dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut. Sisanya yang tidak berguna keluar lewat belakang. Tidak tertarik menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa agama. Masih ada loh Pak, Bu, orang tua yang nggak setuju kalau anaknya mau masuk pondok pesantren. Masih ada yang kayak begini nih. Jang, nggak usah ke pesantren dah Jang. Lulus pesantren paling juga jadi ustad. Proyeknya tahlilan, ngarepin orang paeh. Masih ada yang kayak begini nih. Apalagi punya anak perempuan mau dilamar sama santri. Neng, nggak usah kawin sama santri Neng. Lah, paling juga kamu cuma jadi istri ustad. Tiap malam dikasih makan nasi berkat. Bu, kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri, kasihkan saja, insya Allah hidupnya berkah. Tanya ajengan-ajengan kita ini, beliau-beliau tetap masih jadi santri nih, berkah hidupnya. Saya dari dulu sampai sekarang, sampai tutup usia tetap jadi santri. Alhamdulillah jadi istri santri, berkah. Tuh pamajikan urang, naon pamajikan urang. Istri saya alhamdulillah ikut tuh, berkah hidupnya. Mau buah-buahan nggak pernah beli, mau sembako tahu-tahu ada. Kenapa? Panitia pengajian rajin bawain. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Kuningan nih ya, desa Cipancur nih, masyarakat Kuningan umumnya, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, umumnya dikenal sebagai masyarakat yang taat dengan nilai-nilai ajaran agama. Betul ya? Sebab itu ini harus dijaga, ini harus dikembangkan, ini harus dirawat. Memang benar kewajiban kita orang tua adalah menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang baik dan bagus. Tapi kewajiban utama buat kita adalah menanamkan nilai iman dan agama yang kuat. Selama ini sudah cukup bagus orang-orang tua muslim memberikan semangat belajar kepada anak-anaknya. Saya lihat sudah bagus, tapi sayang masih belum seimbang. Contoh, nah, kalau kamu masuk ranking 10 besar, bapak belikan sepatu, bagus, tapi sayang belum seimbang. Nah,
Kalau bahasa Inggris kamu dapat angka 8, bapak belikan sepeda. Bagus, tapi sayang belum seimbang. Nah, kalau kamu masuk 3 besar, liburan kita ke Jogja. Bagus, tapi belum seimbang. Belum pernah saya dengar ada orang tua memberikan semangat belajar kepada anaknya. Misal, nah, kalau kamu hafal bacaan sholat berikut artinya, bapak belikan sepeda. Ayah ente. Ayah ente. Nah, kalau kamu hafal pembacaan tahlil berikut doanya, liburan kita ke Belanda. Belanda Depok. Ketahuilah sebagai orang tua, kita ini sebagai orang tua, ketika kita terbujur kaku masuk ke liang kubur, kita sudah tidak bisa lagi mencari amal ibadah buat diri kita sendiri. Tapi amal ibadah yang dilakukan anak, kalimat-kalimat thayyibah yang dikeluarkan dari mulut anak, itulah yang akan mengalir pahalanya buat kita di alam kubur. Sebab itu, tanamkan nilai iman, kuatkan nilai-nilai agamanya, supaya anak-anak kita selamat dunia, lebih-lebih selamat akhirat. Karena ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tuh, rahasia sukses kehidupan baginda Nabi, rumah tangganya sepertiga digunakan untuk ibadah. Yang kedua, iya, saya cuma ngelihat jam doang. Yang kedua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk kerja, untuk tugas. Apa tugas utama baginda Nabi? Menyebarkan risalah dakwah di tengah-tengah umat. Lalu kaitannya untuk kita apa umat beliau? Saudara, sepertiga waktu kita gunakan untuk kerja, berkarya, mengoptimalkan kemampuan yang ada. Islam bukan agamanya orang pemalas yang selesai sholat lalu diam saja tanpa harus berbuat. Islam adalah agamanya orang pekerja keras. Faiza qudiyatis sholah fantasiru fil ardi. Kalau sholat telah kamu dirikan, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah Tuhanmu. Ini bertanda bahwa Islam agamanya orang pekerja keras. Umat Islam bukan umat yang delohom, ayem-ayem, diam saja. Umat Islam adalah umat yang punya etos kerja tinggi. Hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah pengorbanan. Oleh karena hidup adalah perjuangan, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Hadapi hidup ini sesuai dengan kenyataan. Maaf, sekarang ini banyak orang gak berani ngadepin kehidupan. Apa contohnya? Baju mau yang bagus, uang mau yang banyak, makan mau yang enak, tapi kerja keras nggak mau. Nih bahasa baratnya hardolin, dahar, ya udah begitulah. Islam bukan agamanya seperti itu. Selesai sholat, selesai mendirikan sholat, lalu diam saja tanpa berbuat. Cari di atas muka bumi ini karunia Allah Tuhanmu. Karena bumi diciptakan adalah untuk kepentingan dan urusanmu. Bapak, ibu, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan adalah pengorbanan. Berani hidup artinya berani menanggung resiko. Makin tinggi status sosial, makin tinggi kita di tengah-tengah kondisi ekonomi kita, tentu seperti ibarat pohon. Semakin tinggi pohon, maka semakin besar juga angin yang bertiup. Semakin tinggi status sosial kita, semakin banyak
juga cobaan, hadangan yang datang. Itu resiko. Hidup harus berani dengan resiko. Kalau saudara ingin jadi pohon yang tinggi, maka resiko pohon tinggi adalah tertiup angin kencang. Itu resiko. Kalau saudara takut tertiup angin kencang, nggak mau ada resiko, nggak usah jadi pohon yang tinggi, jadi rumput saja. Nggak ketiup angin memang, cuma diinjak-injak orang. Hidup ini resiko. Sebab itu hidup adalah perjuangan. Perjuangan diperlukan pengorbanan. Kerja keras, peras keringat, banting tulang. Saudara, kembali konteksnya kepada baginda Nabi. Buat kita umatnya sudah jelas bahwa hidup adalah perjuangan dan agama Islam bukan agamanya orang pemalas. Sepertiga waktu hidup kita pergunakan untuk mencari nafkah yang halal. Cari karunia Tuhanmu di bumi ini. Karena memang semua alam ini diciptakan untuk kepentinganmu manusia. Cari karunia Allah. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang membedakan kita dengan orang lain dalam mencari karunia Allah adalah soal caranya. Cara inilah yang membedakan kita umat Islam dengan orang-orang lainnya. Kita umat Islam dalam mencari nafkah selalu diikuti dengan pertanyaan, yang saya kerjakan ini Allah ridho apa tidak? Yang saya usahakan ini Allah ridho apa tidak? Seorang muslim dalam mencari nafkah, ia selalu dibatasi dengan pertanyaan, yang saya kerjakan Allah ridho apa tidak? Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Pak, saya pengen kaya, tapi kalau harus mencuri, mengambil hak orang lain, Allah ridho apa tidak? Saya pengen naik pangkat, naik jabatan, tapi kalau harus jilat yang atas, injak yang bawah, sikut kiri dan kanan, Allah ridho apa tidak? Saya pengen banyak uang, tapi kalau berjudi, buka peternakan tuyul, Allah ridho apa tidak? Yang membedakan kita umat Islam dengan yang lainnya dalam mencari karunia, dalam mencari nafkah, dibatasi dengan pertanyaan, yang saya lakukan ini Allah ridho apa tidak? Dua. Yang ketiga, yang terakhir, nih kaitannya dengan mahligai rumah tangga. Sepertiga waktu Nabi digunakan untuk keluarga. Dalam hal ini anak dan istri. Satu-satunya suami, satu-satunya manusia yang paling lembut dan sayang kepada keluarga adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling lembut dengan anak-anaknya dan beliau paling sayang dan perhatian dengan istrinya. Dalam sirah nabawiyah kita temukan Nabi itu kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Ini kan mengajarkan kepada kita nih para suami untuk romantis kepada istri. Nabi itu tipe suami romantis. Saudara, panggilan kelihatannya memang sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf, kita ini kaum suami kan biasanya enggak jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Nih jujur tapi nyakitin ini.
Nabi enggak. Dalam sirah nabawiyah kita temukan beliau kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Masya Allah, pantas kalau kita jadikan beliau idola, panutan. Kalau kita mau sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, contoh kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, dalam agama Islam, kewajiban membangun rumah tangga adalah kewajiban suami dan istri. Yang diajarkan oleh agama terlebih dahulu adalah suami. Kenapa? Karena suami kepala rumah tangga. Karena suami adalah imam, suami adalah pemimpin. Istri katut bagaimana suami. Sebab itu walaupun kewajibannya sama, yang diajarkan lebih dulu adalah suami. Bagaimana ajarannya? Para suami, dengerin nih. Para istri, belaga budeg aja dulu. Pertama, agama mengajarkan wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu melihat tingkah laku istrimu yang menjengkelkan. Pak, pernah lihat tingkah laku istri kita yang menjengkelkan? Tiap hari. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu melihat tingkah laku istri yang menjengkelkan, fa asa an takrahu syai'a, bersabarlah. Kenapa harus bersabar? Karena Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat diri kamu. Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat diri kamu. Sebab itu pergaulilah istrimu dengan baik. Kenapa? Karena Allah memberikan kebaikan dan ibadah buatmu yang banyak di situ. Ini kewajiban kita para suami untuk menggauli istri dengan baik. Iya Pak, iya Pak, Bu, belaga budeg. Yang kedua, ini kewajiban yang diajarkan lebih dahulu kepada para suami, memberikan perhatian yang cukup kepada istri. Dan jangan lupa, jangan berat lidah untuk memuji istri. Memberikan perhatian dan jangan berat untuk memuji istri. Memberikan perhatian yang cukup. Kita tahu Pak, jangankan istri, anak kita kalau tidak kita tidak perhatikan, dia akan mencari tingkah dan pola seenaknya. Begitupun istri kita, kalau perhatian dari kita kurang, maka dia akan bertingkah semaunya. Dandan seenaknya, ngurus rumah selagu-lagunya, masak semaunya. Kenapa? Karena dia merasa tidak mendapat perhatian dari suami. Eta teh ekstrim, eta teh. Dulu di zaman Nabi, sahabat beliau adalah Salman Al-Farisi. Punya adik yang dikawin oleh Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah adiknya untuk silaturahmi. Dia lihat adiknya ini dandanannya dekil, wajahnya rebek. Rebek, tahu rebek?
hidungnya pesek, matanya belek. Dengan kata lain, penampilannya sudah nggak enak dilihat oleh mata. Sebagai seorang kakak, tentu Salman menasehati adiknya. Dek, kamu dan dong biar cantik. Kata adiknya, bang, buat siapa saya dandan? Ya tentu buat suamimu, Abizar Al-Ghifari. Ah, percuma bang, percuma. Loh, emangnya kenapa? Abizar suami saya nggak pulang-pulang. Memangnya kemana? Ikut Bang Toyib. Suami saya Abizar di masjid melulu, dia nggak pernah pulang. Sekalinya pulang ganti pakaian, mandi ganti pakaian, berangkat lagi ke masjid. Jarang pulang suami saya, bang. Buat apa saya berdandan? Buat apa saya pakai pakaian yang bagus? Atas peristiwa ini Salman Al-Farisi melaporkan kepada baginda Nabi. Kata beliau, inna likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu itu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri juga ada haknya untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu berikan perhatian yang cukup. Perhatian yang cukup itu yang sepantasnya. Jangan apaan saja tingkah laku istri selalu diperhatikan. Memberikan perhatian secukupnya, seperlunya. Dan sebagai seorang suami, hendaknya kita tidak berat lidah memuji istri. Pak, ini pesan juga buat saudara Hendra Suhendra dan umumnya kepada kita para suami. Pernah enggak kita terfikir bahwa sesungguhnya istri kita itu sudah mengorbankan hidupnya? Ketika istri kita ajak untuk menikah dan dia mau, pernah enggak terfikir oleh otak kita, istri kita itu meninggalkan keluarganya, mengorbankan karirnya, meninggalkan teman-teman sepergaulannya, meninggalkan kampung halamannya demi untuk mendampingi hidup kita, yang kadang-kadang sukses belum, keblangsak sudah kelihatan. Pernah nggak terfikir oleh kita bahwa dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya cuma hanya untuk mendampingi kita? Sebab itu berikan perhatian yang cukup dan tidak berat lidah untuk memuji istri. Misalnya istri dandanannya bagus, pantes, tidak berat lidah untuk memuji istri. Begitupun kalau istri berpenampilan yang tidak sesuai, kita kasih tahu enteng lidah tapi dengan cara yang bijaksana, bukan cara memaki-maki. Kalau penampilannya bagus kita puji, tapi kalau penampilannya kurang pantas kita juga jangan mencaci maki. Lebih baik memilih cara menasehati dengan dewasa. Misal istri kita tentu punya kebanggaan jalan berdampingan dengan kita. Mau kondangan besok sama Pak Hendra, istri di rumah dandan medok, pakai bedak 2 senti, pakai lipstik warna orange, bajunya koneng, celananya hidung. Begitu keluar, suami ngeliat dandanan istri tidak pantas,
tegur dengan cara yang dewasa, bukan enteng lidah untuk mencaci maki. Bu, dandanan kamu pantas, cuma lebih pantas lagi kalau kamu badannya ketutup, nggak kelihatan lekuk tubuhnya. Ini namanya suami yang dewasa menegur istri tidak dengan cara mencaci maki. Sebab banyak loh seorang suami begitu mau keluar sama istrinya, ngelihat istrinya pakai kaos mbleketet. Apa mbleketet itu? Ngepres, bentuk badannya itu kelihatan. Marah, negurnya tidak dengan dewasa, malah mencaci maki, enteng lidah untuk mencaci maki. Apa kata suami? Ngapain pakai baju kayak gitu kamu? Nggak ngaca apa? Udah kayak lontong nggak diikat kamu. Tentu ini akan melukai perasaan istri. Sebab itu tadi saya katakan, terfikirkah oleh kita ketika istri kita ajak menikah, sesungguhnya dia mengorbankan hidupnya hanya untuk mendampingi kita. Perhatian yang cukup dan berikan pujian yang sepantasnya, lalu tegur dengan cara yang bijaksana. Ibu bapak, itulah ajaran diantaranya ajaran agama kepada kita para suami. Lalu apa tuntunan agama kepada para istri? Nah, sekarang masuk kaum ibu nih. Bu, Islam mengajarkan kepada para istri, sejauh suami tidak melanggar perintah Allah, istri wajib taat kepada suami. Jangan lupa, setelah seorang wanita bersuami, maka hal pertama yang harus dia dapatkan adalah izin para suaminya. Jangankan amalan mubah, amalan sunnah dikerjakan tanpa seizin suami, bukan pahala yang didapat, melainkan dosa. Kenapa? Tanpa seizin suami. Jelas, Bu? Urusan taat pura-pura. Saya tanya nih, ibu-ibu desa Cipancur, Bu, baca Al-Quran hukumnya apa, Bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter dah. Umpama besok di rumah habis zuhur, ibu baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suami dari dalam kamar ndehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup Qurannya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuman kasihan malaikat liur. Kata malaikat, ya awewe ngaji model naon ya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami. Itu ajaran agama. Dan ingat, nilainya pahala dan kemungkinan berlipat ganda. Selama suami tidak melanggar perintah Allah. Paling enak sesungguhnya jadi kaum istri, jadi kaum ibu nih paling enak. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk sorga dari Nabi, para istri, kaum ibu nih. Bu, ibu sudah dijamin masuk sorga. Bu, dijamin masuk sorga. Pak, Bapak enggak dijamin. Karunya deh lu. Kata Nabi begini, sudah deh, panitia yang belakang, sudah madep ke sini lagi.
Kata Nabi begini, ma min abdin ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana saja. Enak apa enggak tuh? Mau masuk surga? Yang jawab 30 orang. Ibu mau masuk surga? Kuncinya selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho. Jelas? Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak ridho apa tidak, Pak? Nih, mudah-mudahan istri-istri solehah semua calon penghuni sorga. Apalagi ibu-ibu yang hadir saya lihat nih, ya Allah, cantik semua nih. Desa Cipancur, Cipancur ya, sesuai dengan namanya nih. Bedaknya saya yakin macem-macem tuh Pak. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, pipa, sama paralon. Ini mau ngaji nih di rumah Pak Hendra nih, saya yakin wangi-wangi semua. Bener ya? Men sayang, ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Ayo ngaku aja loh. Kalau mau kemana-mana, wangi pisan. Kondangan wangi, pengajian wangi, arisan wangi. Sarejeng lalaki bau curut. Mentang-mentang mau tidur sama suami, kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Dicium sama suami, kata suami, lu bau jurik apa bebegik lu? Ibu-ibu Jakarta, ibu-ibu Cipancur insya Allah sama. Ibu bapak, saudara-saudara, selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami ibadah. Lihat, lagi-lagi ajaran Islam tidak memihak kepada para suami, tidak juga memihak kepada para istri. Dua-duanya diajarkan, dua-duanya harus menyeimbangkan. Kalau istri disuruh taat kepada suami, maka suami harus ngerti kondisi istri. Maaf, kadang-kadang ego kita para suami ngerasa kepala rumah tangga, lalu otoriter, diktator. Betul-betul cicing wae. Pengen istri cantik tapi uang belanja nggak dikasih. Itu istri suruh bebedak pakai areng. Kasih uangnya, belanjakan istrinya, ulah pelit. Diem aja. Jangan pelit. Bu, ibu mau tahu ciri-ciri suami pelit? Mau tahu ciri-ciri suami pelit? Biasanya kalau buka dompet miring tuh Bu. Sebab itu para suami harus ngimbangi. Kalau istri diwajibkan selama suami tidak melanggar perintah Allah, maka juga para suami harus ngerti kondisi istri. Ustadz, saya ngerti kok kondisi istri saya. Kemana-mana saya suruh ngaji, nggak cuma itu, saya kasih ongkos.
mau ngaji di Kuningan, mau ngaji di Cipancur, mau ngaji di Cilimus, saya ongkosin Ustadz, saya ngerti kok. Cuma yang saya nggak sanggup seragamnya. Yang ini belum lunas, yang ini udah ngutang lagi. Sebab itu saling pengertian di antara suami dan istri. Kalau pengertian sudah terwujud, maka insya Allah dalam rumah tangganya menemukan ketenangan, kebahagiaan, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami istri harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban suami hak istri, kewajiban istri adalah hak suami. Kalau masing-masing pasangan menunaikan kewajiban, maka akan timbullah rasa saling menghormati, saling menghargai. Kalau sudah saling menghormati antara suami dan istri, maka terciptalah rasa kedamaian dalam berumah tangga. Itu yang kita tuju, itu yang kita inginkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya mohon maaf, sudah jam 8 lewat 3 jam setengah. Saya berangkat dari rumah itu tadi jam 4:30, tapi memang karena perjalanannya macet dari Bekasi sampai ke Cikarang Dauan, jalannya merayap karena ada perbaikan, saya baru bisa tadi jam 10. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan buat keluarga Bapak Jahiding, mudah-mudahan diberikan kelapangan, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Mempelai saudara Suhendra beserta istri, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Buat kita semua seluruhnya, mudah-mudahan seluruh kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diberikan pula kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dikaruniakan seluruh kita ini anak-anak yang soleh dan solehah, dan yang paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Fatihah yang kedua kita khususkan buat para ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan mereka semua ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Saya mohon keikhlasan untuk membacakan suratul Fatihah. Umi saya, Ustazah Hajah Kholilah, sudah hampir 3 minggu terbaring di rumah sakit. 1 minggu masuk ICU karena komplikasi infeksi hati, ginjal, serta paru yang terendam cairan. Kondisinya dokter menyatakan sedang kurang bagus, berada di ICU. Saya mohon keikhlasan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala zihniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Kiai Haji Haikal Fikri Zainuddin MZ yang telah membawakan takbir akbarnya. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya, baik dari kata-kata, tingkah laku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.